Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form. Pertama, silakan Bapak Ibu buka browsernya di google.com atau boleh Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan Google Chrome ya, boleh silakan. Ini sudah terbuka google.com. Kemudian carilah yang titik-titik seperti ini. Ya, silakan diklik. Kemudian pilihlah yang drive. Jadi Bapak Ibu pasti punya Drive masing-masing ya. Yang punya Gmail pasti punya Google Drive. Silakan diklik. Kita tunggu. Sekali lagi ini harus terkoneksi dengan internet ya. Kan harus online. Kalau sudah terbuka halaman Drive kita file yang sudah kita upload di Google Drive, maka di sini akan ada isinya ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengupload file di Google Drive, mungkin di sini masih kosong. Nah, oke, setelah terbuka seperti ini, silahkan bisa diklik dari Google Drive saya atau My Drive di sini atau bisa di sini. Oke, setelah kita klik maka akan muncul halaman ini ya. Silahkan klik yang lainnya. Nah, setelah yang lainnya kita pilih yang Google Formulir. Silahkan diklik yang Google Formulir. Setelah kita klik yang tadi Google Formulir akan muncul halaman Google Formulir ini. Silahkan beri judul. Misalnya judulnya penilaian. Bahasa Inggris. Saya contohkan pelajaran bahasa Inggris. Ya, misalnya ini materinya tentang, silakan ditulis ya di sini mungkin tentang topik apa, di sini boleh ditulis ya. Misalnya tentang short message misalnya. Ini kita beri kelasnya, kelas 9 ya. Short message and invitation misalnya ya. Kita buat contoh aja ini. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh disesuaikan dengan keperluan ya. Kemudian ini kita beri nama siswa. Nama ya, nama. Silahkan ini dipilih yang jawaban singkat. Jadi siswa harus menulis sendiri namanya. Dan ini harus diklik. Wajib diisi ini harus diklik sampai keluar warna biru. Kemudian kolom berikutnya kita klik yang plus ini. Kemudian setelah nama kita beri kelas. Nah, karena mungkin soal ini akan kita gunakan untuk beberapa kelas ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh membuat satu soal tapi bisa digunakan untuk beberapa kelas. Kemudian ini misalnya bisa pilih yang kotak centang ya. Jadi siswa nanti tinggal mencentang sesuai kelasnya masing-masing. Misalnya 9A, kemudian 9B, kemudian 9C, 9D, 9E. Ini contoh aja nih. Kemudian ini juga harus diklik, wajib diisi sampai keluar warna biru. Diklik aja. Kemudian kita tambah lagi untuk mempermudah kita mengecek. Nanti karena ini ada beberapa kelas, maka harus ditambah dengan nomor absen. Kemudian ini kita pilih yang drop down ya. Pilih yang drop down. Jadi ini pilihannya banyak sebenarnya ya. Tadi kotak centang ada pilihan ganda, ada jawaban singkat. Nih saya pilih yang drop down ya.
Jadi anak nanti tinggal pilih nomornya yang sesuai. Kita klik nomor 1, enter 2, enter 3, enter 4. Ini hanya untuk contoh saja. Setelah kita buat nomor absennya, silakan diklik yang ini, wajib diisi, jangan lupa. Ya, jadi ini sudah ada nama, kelas, nomor absen. Kemudian satu lagi kita harus isikan, yaitu token ya. Ini penting sekali nih untuk token ini, karena supaya bisa kita gunakan untuk beberapa kelas yang mungkin pelaksanaannya tidak bersamaan ya. Maka token ini akan penting sekali kita pasang di sini, sehingga setelah selesai kelas 1 atau kelas yang misalnya kelas A kita adakan ulangan hari ini, kemudian kelas B besok, maka setelah ulangan kelas A sebegitu selesai harus segera token ini diganti atau passwordnya diganti ya, supaya tidak bisa dibuka lagi dan soal ini tidak bisa bocor kepada kelas lain. Token atau password ya, mungkin ditambah kata password, mungkin ada yang nggak ngerti token itu apa ya. Nah, ini biarkan jawaban singkat karena nanti anak-anak harus memasukkan token. Kemudian ini silakan pilih yang teks. Ini biarkan berisi, kemudian tagnya apa? Kita pasang tokennya. Misalnya tokennya happy. Ya. Kalau misalnya siswa mengetik salah, silakan boleh diisi di sini not valid misalnya. Jadi kalau siswa salah memasukkan password atau token, maka akan muncul kata not valid ini. Kemudian kita klik wajib diisi. Ya. Setelah ini kita mengklik yang tanda roda gigi ini. Silakan diklik. Kemudian kita pilih yang batasi ke 1 tanggapan ini ya. Kita harus centang. Ini tujuannya supaya siswa tidak bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Jadi siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali saja. Jadi ini harus dicentang ya. Kemudian yang presentasi silakan dibuka ini. Nanti soalnya bisa kita acak. Jadi ini yang diklik ya, acak urutan pertanyaan ini diklik. Yang lain tidak usah. Ya. Kemudian klik quiz. Jadikan sebagai quiz. Nah, kemudian ini rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman, biarkan. Kemudian ini responden dapat melihat, ini harus tidak diaktifkan ya, karena siswa supaya nggak tahu jawaban yang benar, supaya nggak bocor ya soalnya. Yang nilai poin ini biarkan, karena siswa nanti akan melihat nilai poin di sini. Kemudian klik simpan. Kemudian setelah kita setting itu tadi, silakan klik yang ini ya, tambahkan bagian. Nah, ini adalah bagian di mana soal itu siswa akan bisa melihat soal itu setelah bagian 1 ini diisi dengan benar, maka siswa akan bisa masuk ke bagian 2 ini, bagian soal ya. Kemudian di sini kita buat soal pilihan ganda, silahkan di sini boleh diisi karena saya bahasa Inggris ya. Saya pakai bahasa Inggris ini. Kalau Bapak Ibu bukan bahasa Inggris, nanti mungkin boleh pilihlah jawaban yang paling benar, silahkan ya. Choose the best answer. Nah, ini karena ini bahasa Inggris. Kemudian kita klik tambah. Nah, disinilah nanti soalnya akan kita masukkan ya. Nah, saya sudah siapkan soalnya. Nah, soalnya ya, karena bahasa Inggris ini banyak tag-tagnya, ini tidak bisa kita langsung copy paste ya. Jadi ini triknya untuk membuat soal di Google Form. Bapak Ibu silahkan aktifkan dulu. Di sini ada ini namanya
eh, snapping tool ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dicari di sini. Snapping toolnya ini harus diaktifkan dulu. Atau mungkin di laptop lain bukan snapping tool ya, atau mungkin yang lain mungkin. Atau bisa juga menggunakan Paint ya. Silakan cari di Paint, ini juga sama. Saya menggunakan yang snapping tool ini. Jadi ini karena ini saya harus copy ya. Maka di sini harus saya buat gambar ini ya. Jadi ini saya beri kalimat dulu. Misalnya read the short message and kita buka dulu soalnya ya. Nah, misalnya soalnya ini ya yang akan kita masukkan. Maka saya akan gunakan snapping tool ini. Ini ya. Setelah terbuka, maka kita klik yang new. Nah, akan buram seperti ini. Kita akan crop ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita lepas, jadi tadi klik kiri ya. Kemudian kita tarik sampai kalimat yang harus kita ambil nanti. Nah, akan seperti ini ya munculnya nanti. Setelah kita lepas mouse-nya, maka akan muncul di sini. Kemudian kita save. Kita klik file ya. File, kemudian save as. Klik save as ya. Nah, save as akan tersimpan di picture. Nah, misalnya ini kita buat soal nomor 1 misalnya, supaya nanti kita mencarinya gampang ya. Soal nomor 1, kemudian kita save, nanti bentuknya ini ya, JPEG file. Kita save di picture. Setelah itu kita tutup dulu snapping toolnya. Kita akan kembali ke Google Form-nya ini dengan akan dimasukkan di Google Form itu sebaiknya sudah dijadikan satu folder lengkap dengan yang berbentuk JPEG yang sudah diambil dengan menggunakan snapping tool ya. Tadi sudah saya beri nama soal nomor 1. Nah, ini ya. Soal nomor 1 ini saya klik. Oh, belum ya. Ini kita buka dulu Google Form-nya. Kemudian klik yang tanda ini ya. Tanda picture ini. Nah, kemudian akan terbuka ini. Cari dulu di folder kita. Kita cari tadi yang soal nomor 1. Harus buka di picture ya. Tadi kan kita simpannya di picture. Pink tool ya. Nah, ini ya. Soal nomor 1 tadi yang sudah saya buat. Kemudian klik open. Tunggu sampai dia terupload. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Ini soalnya. Kemudian pilihan optionnya kita buka lagi. Kita copy dulu karena masih ada tambahan di sini, kita pastekan. Ya, ini. Kemudian optionnya silahkan boleh langsung aja ini ya. Langsung kita copy, tapi
numberingnya ini nggak usah dimasukkan, nanti boleh dihapus ini. Nah, boleh begini saja, ini diambil, copy, kemudian langsung dipastekan di Google Form ini. Ya, ini kita delete dulu, paste di sini. Nah, ini ya. Nah, ini karena masih ada ini option pilihannya, kita delete saja. Karena apa? Karena nanti ini akan diacak ya. Jadi nggak perlu diberi option abjadnya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Ini contoh saja. Kemudian kita beri kunci jawaban. Nah, ini ada pilihan ganda, silakan biarkan nih pilihan ganda. Kemudian kita beri kunci jawabannya dengan mengklik ini. Ya. Nah, ini akan diklik yang kunci jawaban tadi. Untuk apa? Untuk memasukkan nilai. Karena siswa nanti akan setelah selesai ulangan akan kita masukkan nilai. Misalnya kita membuat 5 soal ya, ini hanya contoh. Nanti silakan Bapak Ibu boleh sesuaikan nilainya berapa. Misalnya karena 5 soal, ini kita isi saja 20 poin. Setiap soal yang benar nilainya 20 poin ya. Kita klik saja yang benar yang mana ini. Pertanyaannya adalah based on the text we can say that the English jawabannya yang benar adalah ini ya. Kemudian klik selesai ya. Kemudian kita tambah lagi soal. Nah, ini kalau untuk ini kan tadi sudah kita ambil soal yang lain. Misalnya nih, ini soalnya ini ya. Nah, ini soalnya kita ambil dulu, copy, kemudian kita pastekan di sini. Paste. Kita aktifkan lagi formatting toolnya. Ini kita hapus saja ya. Kita buat lagi yang baru, new ya. Kemudian kita drag lagi di sini. Ya. Kemudian kita simpan lagi, save as. Ini di picture ya, nanti nyarinya. Misalnya soal nomor 2. Silakan klik save. Ya, kemudian kita hapus saja ini. Kemudian lupa sebelumnya kita harus klik dulu karena akan menyisipkan gambar. Kita klik ini ya. Nah, kita cari lagi di picture tadi soal nomor 2. Tadi sudah kita beri nama. Ini ya, soal nomor 2. Kemudian klik open. Nah, ini soalnya ya. Kemudian pilihan optionnya kita ambil dari sini. Copy saja di sini ya. Paste. Nah, ini sekali lagi, kalau ini nanti diacak harus dibuang dulu ya option abjadnya ini.
Pertanyaannya ini berarti nanti jawabannya yang mana ini ya. Nah, kita buatkan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Kita pilih jawabannya ini ya, yang benar. Jangan lupa ini harus diberi poin supaya nanti muncul nilainya. Nilainya 20 karena soalnya 5 ya. Jadi kalau soalnya lebih dari 5 silakan disesuaikan sendiri berapa poinnya. Klik selesai. Kemudian jangan lupa ini klik wajib diisi ya. Ini juga tadi, yang ini belum diklik, ini juga wajib diisi. Kemudian ini sudah wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi soal yang lain. Kemudian kita lihat soalnya dulu. Kemudian jangan lupa beri skornya, nilainya. Nilainya adalah 20. Kemudian klik selesai. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi ya. Kita tambah lagi, ini masih berapa ini soalnya 3 ya. Kita tambah 2 lagi. Kita tambah di sini dengan menggunakan soal ini yang kedua ini tadi. Ya, seperti ini ya. Kemudian nomornya harus dibuang. Kemudian kita cari soalnya. Jangan lupa diklik dulu. Diklik ya, kemudian cari. Ya, klik open. Jadi kalau soalnya berupa kalimat seperti ini memang gampang ya, bisa di copy paste. Tapi kalau ada teks-teks seperti ini ya caranya begini. Kita gunakan bentuk JPEG dengan menggunakan snapping tool ya, atau mungkin Bapak Ibu boleh menggunakan yang Paint ya. Silahkan. Jadi seperti ini ya. Kemudian pertanyaannya atau opsinya yang mana ini. Jangan lupa dibuang opsinya.
lihat di pratinjo, maka akan muncul seperti ini ya. Nah ini ya, jadi nanti ini tulis nama, kemudian ini kelas. Nah ini nanti pilihan nomor absennya, kemudian token passwordnya ya. Coba kalau passwordnya saya tulis begini ya, mau nggak dia? Not valid. Nah ini ya, ini kalau salah tokennya maka akan muncul not valid. Jangan lupa password ini setelah siswa mengerjakan soal sesuai waktu yang sudah ditentukan, silakan Bapak Ibu mengubah passwordnya ini ya, supaya tidak bisa dibuka oleh siswa dari kelas lain yang akan kita gunakan untuk kelas lain ya. Kemudian barulah nanti klik berikutnya. Nah ini kalau nggak diisi nggak akan muncul ini, jadi ini harus diisi dulu baru nanti ini akan muncul ya. Oke, kita tutup dulu. Jadi nanti untuk melihat ngecek silakan buka yang pratinjo ini ya. Nah kalau sudah selesai, maka ini sudah selesai, nanti bisa klik yang kirim ini. Nah ini linknya ini yang akan kita bagikan ke siswa nanti. Jadi kalau kita adakan besok misalnya ya, maka mungkin pagi 10 menit sebelumnya sudah kita share token dan linknya, dan link Google Formnya ya. Misalnya kita buka dulu yang kirim ini. Nah ini, kemudian klik yang ini, tanda klip ini. Nah ini adalah linknya, kita perpendek di sini. Nah, yang link ini yang harus kita bagikan kepada siswa nanti, linknya dan tokennya ya. Kemudian klik salin di sini. Nah, ya. Jadi sampai di sini maka membuat soal ini selesai ya, tinggal nge-share link dan token kepada siswa. Nah sekarang bagaimana cara merekap nilai ya. Misalnya ini kita coba aja, kita buka di sini. Misalnya, oh ini acak ini ternyata ini. Nomor absen misalnya 10. Tokennya karena udah diberi token sama gurunya tadi, tokennya adalah happy. Ya. Kemudian kelasnya misalnya kelas 9A. Kemudian namanya misalnya bagus. Klik berikutnya. Nah, kita terbuka soalnya. Kemudian saya klik aja sembarang ya ini. Misalnya ini ya. Kita klik aja ini. Nah, sudah ya, sudah diisi. Kemudian klik kirim. Lihat skor. Ya, nilainya 80 ya. Coba kalau saya mengisi lagi. Baiklah, kalau misalnya sudah selesai siswa ulangan mengerjakan soal, Bapak Ibu bagaimana cara melihat hasilnya? Silakan klik yang respon ini. Nanti di sini akan tercantum berapa orang yang sudah mengerjakan. Ya. Nah, ini di sini akan muncul diagramnya. Ya. Berapa orang yang sudah mengerjakan, berapa jumlah siswanya ya. Nah, kemudian bagaimana cara merekapnya? Bapak Ibu boleh melihat dari sini, download ya. Tapi kalau download nanti akan agak sulit ya. Coba yang ini aja, langsung tahu saja dari sini. Klik yang hijau ini,
kemudian akan muncul seperti ini. Biarkan sebuah spreadsheet baru, kemudian buat. Nah, nanti akan muncul folder spreadsheet. Nah, seperti ini nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengatur di sini. Ya, kalau misalnya mau di-print, ini bisa dipindah mungkin di bentuk Excel dulu atau mungkin langsung di-print di sini ya. Nah, ini langsung bisa di-print ini atau mungkin diatur lagi ya halamannya. Nah, seperti ini nanti munculnya kalau di-print ya. Ini hanya contoh, tadi hanya satu yang mengerjakan ya. Saya beri buat contoh satu soal satu siswa. Nanti munculnya seperti ini dan ini bisa di-print ya. Nah, ini jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara melihat hasil rekap ulangannya ya. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mencoba dan mempraktekkan dan semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.